ばにいたいよ君のためにできることが僕にあるかな Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya. Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Bereinkarnasi di Hari yang Sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di kesempatan kemarin kita diperlihatkan bahwa Kinji di sana langsung saja menuju ke langit. Di sini mereka sudah berada di kompetisi Hongmeng. Lalu kita melanjutkan ke part selanjutnya. Di part selanjutnya terlihat bahwa mereka sudah dalam di kompetisi Hongmeng. Di daerah langit terlihat seperti ada paus di langit dan daratannya semua terlihat sangat kosong. Di sana Jian Chier berkata, "Wah, ini daerah misterius Sungai Tao, luas sekali." Namun di belakangnya tanpa sadar ada hewan buas yang menantinya. Setelah itu Jian Chier pun takut. Monster! Jian Chier cepat mundur, kata Lin Yue. Di sana Lin Yue yang menghadapi monster tersebut. Akan aku perlihatkan pada kalian semua cara membunuhnya. Monster Sungai Tao ini. Seketika monster itu menyeruduk Lin Yue, namun bisa mudahnya dihindari. Dan dengan pakai 2 jari saja, jari pedang, jurusnya memotong leher dari monster tersebut yang gedenya segede bagong dan meninggal dunia seketika. Mereka semua pun terheran-heran. Satu serangan semudah inikah melawannya? Lalu terlihat Lin Yue memberitahu titik kelemahan pada mereka. Ya, sebenarnya setiap monster Sungai Tao ini adalah pembentukan dari jalan Tao. Namun karena tingkatan lebih rendah memiliki titik kelemahan yang mematikan. Jadi jika kalian tahu titik kelemahannya, monster ini mudah dibunuh. Oleh karena itu, asalkan kalian mengingat setiap titik kelemahan, membunuh monster ini level 1 atau 2 sangat mudah. Ketika Lin Yue memasukkan tangannya ke dalam monster tersebut dan ia mengambil suatu kristal di sana. Selain itu, inti kristal ini bisa diambil, sisanya bisa digunakan untuk memperkuat serangan. Pergi sana kalian semua, aku sudah tunjukkan tutorialnya. Lalu Kinji berkata dalam hati, kenapa sih Raja Suci ini sepertinya mengetahui segalanya, aneh banget. Kita diperlihatkan di sini Jian Chier yang sudah memotong monster ikan memakai pedangnya. Lalu Liu Wuhen juga sudah memotong dari serigala monster memakai tombaknya. Ada Tetua Long juga di sana yang melawan monster, ada Tetua Yang dan juga Kinji. Mereka semua melawan monster tersebut dan jelang beberapa lama di sana Lin Yue menghampiri mereka lagi. Kalian semua sudah mahir dalam keterampilan membunuh monster ya. Kamu memimpin ya Kinji untuk grup ini. Kinji berkata, Raja Suci ini mau kemana? Kamu aja yang memimpin. Tidak, aku melihat ketua demon itu palsu. Ketua sekte Qi Xiao juga ada masalah. Aku mau pergi memeriksanya. Jika aku nanti belum kembali, kamu lakukan saja sesuai dengan yang aku katakan ini. Seketika dia mengatakan sesuatu hal kepada Kinji, namun kita tidak didengarkan di sini. Lin Yue berkata, sudah ingat kan apa yang aku katakan tadi? Kalau begitu aku pergi dulu, bye bye. Iya, bye bye. Lalu kita diperlihatkanlah di sini, berteleportasilah si Lin Yue memakai cermin gerbang. Sepertinya ini ada hubungannya dengan gelombang galaksi yang aku dan Ming Yue temui di sana tadi. Sudah waktunya memanggil Ming Yue untuk bersamaan pergi melihat. Lalu kita diperlihatkan Lin Yue bersama Ming Yue pergi menaiki pilar keabadian milik monyet. Setelah ia pergi, ia melihat ke suatu arah. Ternyata gelombang itu bukan berasal dari kapal dagang.
sepertinya ada masalah yang besar akan terjadi deh. Di situ terlihat kapal banyak banget dari sekte Niidi. Nah, sekte Niidi ini kalau kalian masih ingat itu waktu Lin Yue di pelelangan membunuh Ling Feng, itu ada sekte Niidi juga perwakilannya ke sana. Di sana Lin Yue segera masuk ke dalam kapal tersebut. Ming Yue, kita diam-diam masuk ke kapal perang ini ya. Mereka ini seharusnya memiliki niat jahat. Baik tuan. Setelah mereka masuk, terlihat pilar keabadiannya mengecil dan masuk ke cincin inventory Lin Yue. Ketika Lin Yue berada di sana, ada yang berteriak dan bersuara, "Xiao Zuanxi, kamu jangan melawan lagi." "Jangan tuan." Lalu orang tersebut melihat Lin Yue yang baru saja naik ke kapal. Siapa kalian?" Lin Yue dengan santainya berkata, "Aku bukan orang jahat kok." Seketika itu menggeplak leher dari kedua orang tersebut hingga pingsan. "Ya Lin Yue, aku bukan orang jahat," katanya. "Tuan Lin, apa yang kamu lakukan?" "Tentu saja, menukar baju mereka. Kamu duluan nukar Gi, aku akan menjaga di luar," jawab Lin Yue. Lalu di sini terlihat Ming Yue yang malu-malu. Kamu jangan mengintip ya, aku ganti baju." Setelah Ming Yue ganti baju, ia menghampiri Lin Yue memujinya dan sedikit menggodanya. "Kamu seksi juga ya, Ming Yue." Ming Yue memerah mukanya. "Tuan, kamu jangan bercanda. Cepat tukar baju juga sana." Iya. Seketika di sini Lin Yue memakai bajunya. Lin Yue berpikir, kekuatan sekte Niidi ini sangat kuat loh, dan tidak pernah berhubungan dengan Qinji dari sekte Wang Jian. Seharusnya sih orang dari sekte Xiao atau Demon Shi yang memanggil mereka datang dan mereka join. "Ayo kita pergi Ming Yue." Baik tuan." Setelah mereka pergi, di sini mereka tidak dicurigai. Mereka berada di suatu kolam di sana. Menyebalkan. Cek, kata dua orang di sana. Ada penjaga cowok. Tapi heran sekali Ming Yue melihat mereka. Kok mereka seperti tidak tertarik kepada Ming Yue ya? Dan cewek-cewek lainnya. Ming Yue berkata kepada Lin Yue, "Tuan, kok para pria ini kayak aneh sekali ya?" "Iya, karena mereka sudah dipotong," kata Lin. Apanya yang sudah dipotong tuan?" "Yang dipotong itu adalah otongnya." Kagetlah Ming Yue, memerah mukanya. Tapi seketika itu terdapat seseorang yang berteriak, "Berani sekali, seorang Kasim berani sekali begitu dekat dengan tuan. Ingin cari mati ya?" Siapa itu?" kata Lin Yue dan Ming Yue. Lalu ia menghampiri Ming Yue. Ming Yue berkata, "Aku tadi tidak hati-hati, jadi keseleo kok. Memerintahkan dia untuk memapahku, membantu. Dia juga tidak berani mendekat denganku." Yaudah, baiklah. Adik seperguruan, kenapa sebelumnya aku tidak pernah berjumpa denganmu ya?" Ming Yue berkata, "Aku baru saja masuk sekte ini karena kaisar sekte tiba-tiba mengumpulkan kami." Reaksi bocah ini bagus juga, kata Lin Yue melihat akting dari Ming Yue. Lalu di sana seketika wanita itu menggenggam tangan Ming Yue. "Oh, ternyata anggota baru. Siapa namamu? Hari ini pasti belum mandi ya?" Iya, namaku Ming Yue. Aku berencana pergi mandi kok sekarang." Lalu akhirnya Ming Yue diajak mandi oleh wanita tersebut, ditarik tangannya. "Adik Ming Yue, kamu ikuti aku saja." "Baik." Pelayan, bawahan, masih termenung saja di sana. Cepat ikuti kami kemari, ke ruang mandi." Baik, kata Lin Yue di sana yang tersenyum. Lalu kita diperlihatkan di ruang mandi atau di kolam pemandian. Di sana terlihat banyak banget wanita semua. Kok aneh sekali semuanya wanita ya? Lalu wanita tersebut berkata, "Adik Ming Yue, kamu kenapa termenung? Ayo cepat buka bajunya, telanjang." Ming Yue berkata, "Ya, baik." Lalu seketika itu wanita itu membuka bajunya masuk ke kolam. Ming Yue juga membuka bajunya. Lin Yue ada di sana. Wanita itu berkata, "Tidak perlu malu, karena para pria yang sudah tidak sempurna ini, meskipun mereka berniat juga tidak bisa melakukan apa-apa. Otong mereka sudah dipotong. Mereka hanyalah pelayan kita. Bisa melayani kita adalah berkah bagi mereka kok." Iya, kata Ming Yue di sana yang menatap Lin Yue. Wanita tersebut berkata kepada Lin Yue, "Kenapa masih melamun sih? Cepat bantu adik seperguruan membersihkan badannya." Iya, baik." Seketika itu, Lin Yue di sini membersihkan badan Ming Yue. Dia tidak tahu kalau Lin Yue ini adalah cowok sejati. Wanita tersebut berkata,
Kaisar akan memilih di antara aku dan Zhang Bailin sebagai penerusnya nanti. Siapa kandidat favorit adik seperguruan? Masalah ini serahkan saja padaku. Selainku juga ada beberapa orang yang baru kok. Nanti aku bilangin mereka untuk memilih kamu. Ming Yue akan meminta mereka semua untuk mendukung kamu kok. Baik, terima kasih ya. Aku Xiaomi R, kata wanita itu. Kita panggil aja Xiaomi atau Xiaomi R ya. Lalu wanita tersebut berkata lagi, mulai dari hari ini kamu adalah teman baikku. Makasih atas perhatian kakak. Tapi aku baru masuk sekte, kata Ming Yue. Tidak mengetahui apakah kali ini kedatangan Hongmeng apakah akan sangat bahaya. Adik seperguruan, tenang saja. Kali ini ada orang misterius yang mengundang Kaisar kemari. Kita ada di belakang orang tersebut, mengatakan sekte Cisao akan bertarung dengan sekte Wang Zian. Kita hanya perlu duduk santai menerima hasil, sangat aman. Selain kita juga ada sekte Vexian, yaitu sekte yang kuat. Target mereka adalah sekte Cisao, sedangkan target kita adalah sekte Wang Zian. Lin Yue di sana mengetahui rencananya. Oh, ternyata begitu ya. Lalu Lin Yue berkata kepada wanita itu bernama Xiaomi, Tuan, kesempatan Anda untuk melewati Zhang Bailin sudah datang. Apa yang kamu katakan? Sebelum aku datang ke sini, aku mengetahui satu rahasia loh. Mendengarkan dari orang-orang Demonsi. Demonsi dan juga ketua sekte Vexian diam-diam berkolusi atau join untuk memusnahkan sekte ini, sekte Niidi. Jika kamu melaporkan pada Kaisar tentang kejadian ini, kamu pasti yang akan dipilih menjadi ketua selanjutnya di sekte ini. Emang benar ya, kata Xiaomi. Iya, nama asli Master Fei Dao sekte Vexian itu adalah Zhang Qin, adalah kekasih lama dari Kaisar sekte Niidi. Lalu mereka berdua pun saling membenci dan menjadi musuh. Hal ini Kaisar sudah meletakkannya, tapi Zhang Qin masih dendam dengannya. Kali ini sekte Vexian akan membunuh sekte Niidi, menghancurkannya gara-gara cinta lama. Kamu serius? Xiaomi di sini berdiri. Iya, hamba berani menjamin dengan nyawa. Setelah itu dipikir-pikirlah oleh Xiaomi. Jika informasi yang diberikan pelayan ini benar, maka akulah nanti calon yang paling tepat menggantikan ketua sekte. Lalu ia berkata, pelayan, kamu lumayan juga ya, tunggu sini ya. Aku ingin melaporkan kepada Kaisar. Nanti kamu dapat hadiah besar. Terima kasih Tuan, kata Lin Yue. Lalu Ming Yue berkata, kamu katakan itu benarkah? Tentu saja palsu, kata Lin Yue. Tapi nanti lihat deh, nanti Zhang Bailin akan kesini menemui kita. Lalu kita diperlihatkan ketua sekte Niidi bernama Leng Feiyu. Di sini kita panggil aja Leng Feiyu. Di sana ternyata ketua sektenya seorang perempuan atau kaisarnya. Di sana ia berkata, diam! Xiaomi, kamu sadar gak apa yang sekarang kamu katakan? Di sana terlihat Xiaomi yang bucat-bucat mulutnya berdarah. Dia berkata, mohon ampun ketua, pelayan itu yang mengatakan seperti ini. Aku hanya menyampaikan. Sialan, segera memanggil dia kemari, cepat. Lalu Xiaomi berkata dalam hatinya, mampuslah. Perkataan pelayan tadi sebenarnya memiliki rahasia apa sih? Aku sampai begitu Kaisar mengamuk. Ling Feiyu di sana berkata, tidak perlu. Bailin, kamu cari saja deh pelayan itu sana. Zhang Bailin, baik. Zhang Bailin di sini senang sekali bahwa saingan terberatnya dia untuk menjadi ketua sekte sudah lenyap, yaitu Xiaomi. Zhang Bailin ini kalau kalian masih ingat, ini dia adalah wanita yang di pelelangan ketika Lin Yue membunuh Ling Feng. Di sana ada wanita dari sekte Niidi. Nah ini Zhang Bailin ini, dia adalah perwakilan dari sekte Niidi. Lalu Zhang Bailin di sini beranjak ke kolam pemandian. Setelah dia masuk ke dalam sana, dia berkata dan berteriak, "Hei, di mana pelayan brengsek itu berani sekali ya?" Dari belakang pun muncullah Lin Yue. Tidak sopan sekali sih. Kamu mati mau? Kamu dicekeklah leher dari Zhang Bailin. Ikut denganku, ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Baik. Itu Lin Yue. Kenapa dia bisa di sini? Dia sudah membunuh Ling Feng dan Lei Zong. Aku tidak boleh mencari gara-gara dengannya. Lin Yue melemparkan Bailin. Di sana Bailin jatuh. Tuan Lin, Nona Ming Yue, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ya sudah, jika kamu tidak ingin dibunuh, kamu tahu kan, aku akan memberi tugas padamu. Ling Feiyu, kaisarmu itu, mengutus kamu datang mencariku kan, menandakan sudah kehilangan kepercayaan pada Xiaomi. Kamu adalah penerus yang terbaiknya. Benar Tuan Lin, bolehkah apa yang mau kau katakan padaku? Aku akan sekuat tenaga menjalaninya.
bahwa aku pergi menemui Ling Feiyu, kaisar kalian. Hal ini tidak akan bisa jelas. Pokoknya bawa saja aku pergi. Baiklah. Tapi aku khawatir jika seperti ini masih belum bisa menjatuhkan Xiaomi sepenuhnya. Aku khawatir dia juga berkesempatan menjadi ketua nantinya. Tenang saja, itu urusan gampang. Pokoknya ketua sekte selanjutnya adalah kamu menggantikan Ling Feiyu. Tenang saja padaku. Tapi kamu harus berjanji ya. Aku mau kamu mengambil benda pusaka sekte Vexian untukku. Apa? Sekte itu? Benda pusaka paling berharga sekte Vexian sekarang ada di tangan Hedao. Aku belum tentu bisa mengambilnya. Hedao ini adalah dari sekte Vexian yang pernah datang ke pelelangan waktu Lin Yue mengalahkan Ling Feng. Di sana Lin Yue berkata, jangan mengira aku tidak tahu ya rahasiamu dengan Hedao. Zhang Bailin berkata, Tuan, aku kesulitan kalau sendiri mengambilnya. Aku terkena racun Hedao. Secara terpaksa bekerja sama dengannya, aku diracuni. Tapi wanita tersebut berkata dalam hati, kenapa Lin Yue tahu rahasiaku ya? Lalu Lin Yue berkata, ini mah racun yang lemah, aku bisa menawarnya dengan mudah. Pokoknya kamu berdiri dulu lah, bawa aku ke kaisar kamu. Ya, baiklah, namun dengan kekuatanku masih belum tentu bisa mengalahkan Hedao, Tuan. Tidak apa-apa, aku sudah ada perencanaan. Sekarang bawa aku pergi berjumpa dengan Ling Feiyu. Lalu di sana terlihatlah Ling Feiyu. Kamu pelayan itu ya? Ceritakan semuanya yang kamu ketahui. Di sini terlihat Lin Yue yang beberapa anak buah dari sekte Niidi sedang mengancamnya. Lin Yue berkata, di sini begitu banyak orang loh. Kamu yakin aku menceritakan di sini? Iya, katakan saja. Ling Feiyu di sini memakai jurus interogasinya yang membuat lawan ketakutan. Namun ada penghalang yang menghalangi Lin Yue. 17 tahun yang lalu, Master Ketua Sekte Vexian ada 2 murid. Satu bernama Zhang Qin, satunya lagi bernama Ling. Diam! Sialan, pelayan ini bukan orang biasa, kata Ling Feiyu di sana. Kalian semua keluar dari sini, tinggalkan dia. Baik, Kaisar. Setelah mereka keluar di sini, Ketua Niidi berkata, lanjutkan ceritamu. Ya sudah, kalau begitu aku lanjutkan ceritaku, kata Lin Yue. 2 murid Master Fei Dao ini saling mencintai, tapi dilarang oleh Master Fei Dao. Lalu keluar dari sekte Vexian dan mereka mendirikan sekte baru. Masalah ini pun dianggap selesai. Tapi lewat beberapa tahun Master Fei Dao tidak menemukan penerus yang cocok. Kembali mencari kalian, berharap kalian bergabung pada sekte Vexian. Tapi Zhang Qin dan Ling Feiyu sudah terbiasa dengan kehidupan damai sejahtera ini. Mana mungkin akan kembali. Namun Fei Dao dari sekte Vexian membunuh Zhang Qin, suamimu kan? Malam itu siapapun tidak mengira. Fei Dao mengamuk. Tapi hal yang melanggar moralitas adalah ternyata selama ini Fei Dao itu cemburu kepada Zhang Qin. Dia menyukaimu kan? Wanita cantik muridnya mempesona. Namun untung saja Zhang Qin demi orang tercinta menyiapkan jalan keluar. Master Fei Dao pun tidak berhasil menangkap Ling Feiyu. Jangan katakan lagi. Apakah kamu mengetahui rahasia yang kamu katakan tadi? Sudah cukup untuk aku membunuhmu, kata Ling Feiyu di sana yang kesal. Aku tahu kamu sangat membenci Master Fei Dao karena itu. Jadi di saat Xiaomi mengatakan kamu adalah kekasih Master Fei Dao, kamu baru akan menghukumnya. Sebenarnya aku bisa membantumu membunuh Master Fei Dao. Hanya saja aku tidak suka berbicara dengan mengangkat kepala. Kamu sangat berani dan pintar ya. Ketika itu Lin Yue naiklah ke tahtanya dan dia tidak mau mendongakkan kepalanya untuk berbicara. Katakan, apa rencanamu? Aku tahu dengan kemampuanmu bukanlah lawan dia. Tapi jika meminjam kekuatan Sekte Wangzian bagaimana? Apa? Kamu dari Sekte Wangzian? Iya. Bolehkah memberitahu padaku dari mana orang-orang misterius menyuruh kalian datang kemari dan siapa? Menyuruh kami datang kemari Ketua Demon sih. Dia hanya mengatakan ingin mendapatkan benda pusaka yang ada di Sungai Tao. Untuk daratan Hongmeng, kami dan Sekte Vexian akan membagi rata keuntungannya. Apakah kamu mengetahui di Sungai Tao sebenarnya ada apa? Sungai Tao ya, ada buah Brahma, salah satu dari 8 buah suci galaksi, merupakan buah dari pohon Brahma. Kekuatan suci ini bisa menghancurkan galaksi dan terkuat di galaksi. Apa? Itu bukankah benda yang ada di kitab kuno?
Di dunia ini benar-benar ada benda 8 kuno itu? Ya iyalah, namun di Sungai Tao hanya ada salah satu buah dari pohon Brahma saja. Selain itu aku sarankan untuk tidak pergi mengambil buah Brahma, karena Kaisar Iblis Kie akan muncul di saat buah Brahma muncul, turun ke daratan Hongmeng. Apa? Kaisar Iblis Kie juga mengetahui buah Brahma? Ya iya, dia merebut Sungai Tao ini dari West Boundary Planet, hanya bertujuan untuk menunggu buah Brahma ini matang. Dia mana mungkin tidak mengetahuinya. Namun ketika Kaisar Molong sebelum meninggal mendapatkan bibit buah Brahma lalu menanamnya di Sungai Tao. Namun hal itu diketahui oleh Iblis Kie dan terjadilah peperangan besar mengakibatkan boundary planet ini terbagi. North Boundary Planet itu adalah daerah utara dan sebagian barat. South Boundary Planet bagian selatan dan sebagian barat. Dan yang terakhir adalah bagian timur Boundary Planet. Ah, sampai hal seperti ini kamu mengetahuinya. Kamu sebenarnya siapa? Kata Ling Feiyu yang tidak percaya kepada Lin Yue. Aku Lin Yue, aku Raja Suci dari Sekte Wang Xian. Sekte Wang Xian akan melenyapkan Sekte Cisao. Saat itu bisa membantumu membunuh Master Fei Dao. Kesempatan ini hanya 1 kali saja loh. Ya sudah, aku sepakat, aku ingin. Mantap, kamu tunggu saja informasi dariku lagi ya. Aku sarankan untuk memilih penerus sekte ini, kamu bisa pilih Zhang Bailin saja nanti ya. Dia memiliki talenta yang bagus. Lalu setelah itu terlihatlah Lin Yue yang sudah di luar. Ming Yue khawatir. Tuan, kamu lancar-lancar saja ya? Tenang saja Ming Yue. Zhang Bailin ini ambillah. Dia memberikan Zhang Bailin secari kertas. Di sana ada tugas yang kamu laksanakan nanti. Baik tuan, kata Zhang Bailin yang senang. Selanjutnya akan ada pertunjukan luar biasa, kata Lin Yue. Lalu Ming Yue berkata, Tuan, abis ini kita mau pergi kemana? Apakah kembali ke Sungai Tao, melanjutkan kompetisi Hongmeng? Tidak perlu, Ming Yue. Kompetisi Hongmeng ada Qinji, mereka sudah cukup. Aku ingin pergi memeriksa apakah ketua demon ini asli atau palsu. Setelah Qinji keluar nanti dari Sungai Tao, kamu memberitahunya ya kepada dia, menyuruh dia. Kita tidak diperdengarkan di sini. Lalu setelah itu Lin Yue berkata, pergilah, baik-baik istirahat saja ya Ming Yue. Peperangan kali ini harus mengandalkan kamu dan Pupet. Ming Yue di sana memerah mukanya. Baik, Tuan. Tuan sangat menakutkan. Bisa memiliki rencana yang begitu matang. Benar-benar hal yang sangat langka. Lalu setelah itu Lin Yue pergi dari sana dan berpikir, dengan kekuatan ketua Demon Sea ingin mengalahkan Sekte Cisao dan Sekte Wang Xian bukanlah hal yang susah. Dia bisa aja melenyapkan 2 sekte itu secara bersamaan. Tapi kenapa dia malah meminta bantuan dari Sekte Niidi ini dan Sekte Feixian? Aneh sekali. Ada konspirasi lagi nih. Dan itulah part kali ini. Terima kasih semua yang telah menonton. Sampai jumpa dan ketemu lagi di next part. Bye bye semuanya, dadah. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye bye semuanya.